Puji Tuhan, Shalom. Sebelum kita akan mendengar sebagian dari sabda firman Tuhan, marilah kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, berkatilah Tuhan kami yang ada di tempat ini dan juga Bapa dimanapun ya Tuhan, setiap pemirsa yang melihat Tuhan atau mendengar sebagian dari sabda firman ini, kiranya Bapa itu semua bisa tertanam dalam setiap hati dan pikiran kami dan bisa menjadi berkat dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu Bapa, pakailah hamba-Mu untuk menjadi alat-Mu Tuhan dalam pemberitaan firman ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, puji Tuhan, amin. Baiklah, puji Tuhan, pada malam hari ini kita akan membaca kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka di dalam Markus 10 ayat 46 hingga ayat yang ke-52. Ayat 46 hingga ayat yang ke-52 kita baca secara berganti-gantian. Saya membaca ayatnya yang genap dan saudara sekalian membaca ayatnya yang ganjil. 1, 2, 3. Markus 10 ayat 46. Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa ia adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Baiklah, puji Tuhan. Jadi pada malam hari ini saya mau memberikan firman Tuhan bahwa dalam setiap mujizat yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada setiap orang-orang, ada satu yang memang benar-benar mengenal asal-usul Tuhan Yesus. Ada seorang yang dia tahu ini Tuhan Yesus ini siapa. Tuhan Yesus ini adalah siapa dan apa. Bayangkan di sini dari berbagai macam-macam orang yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus, yang mengatakan Tuhan Yesus anak Daud adalah si Bartimeus ini. Jadi dia bilang begini, ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Jadi kalau kita mau mengilas lagi kembali, kalau dibilang Yesus anak Daud, berarti dia tahu, berarti dia sudah mengetahui bahwa Yesus anak Daud ini berarti adalah seorang Mesias. Karena di dalam Taurat yang diberitakan oleh para ahli Taurat, orang Farisi atau orang-orang yang diajak yang oleh orang Israel yang sudah mempelajari atau mengetahui Taurat dari semenjak kecil, mereka tahu itu Mesias itu adalah keturunan Daud. Sama seperti yang mari kita buka dalam kitab Yesaya. Kitab Yesaya ayat 11. Kitab Yesaya pasal 11 ayat 1 itu dibilang, "Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang, tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan, dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas. Di negeri dengan kejujuran ia akan menghajar bumi dengan
perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Jadi demikian lagi si orang Bartimeus ini. Dia tahu Tuhan itu adalah roh, memiliki roh hikmat, roh kebijaksanaan, roh yang takut akan Tuhan, dan roh keadilan. Itu ada pada Tuhan Yesus kita, itu ada pada Allah kita. Jadi di sini dibilang roh nasihat, roh hikmat, roh pengertian, keperkasaan, pengenalan, dan takut akan Tuhan. Juga tetapi ia akan menghakimi orang-orang yang lemah dengan keadilan. Si orang buta ini mengetahui sifat Tuhan Yesus seperti itu. Dia mengetahui Tuhan Yesus memiliki hati seperti itu karena dia memberikan kalimat Yesus anak Daud. Kenapa saya berkata seperti demikian? Karena di ayat 48 pada saat ayat 47, pada saat orang buta itu berseru, ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Jadi saat dia mendengar ada Tuhan Yesus lewat, dia berseru, "Yesus kasihanilah aku, Yesus kasihanilah aku." Dia berseru secara terus-menerus. Tetapi apa yang dia dapati dari dia berseru seperti itu? Dia dapati apa? Di ayat 48, banyak orang yang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Jadi dia tidak pernah patah semangat atau tidak terdengar oleh omongan orang tentang apa yang dia lakukan. Karena dia tahu Tuhan Yesus pasti akan menoleh, pasti akan mendengar seruannya, pasti akan mendapati dia. Karena apa? Di sini dia bilang bahkan ketika orang menegurnya, dia lebih keras untuk berseru kepada Tuhan Yesus. Di sini dia bilang, "Anak Daud, kasihanilah aku." Jadi dia tahu keaslian atau asal usul dari Tuhan Yesus. Dia tahu siapa ini Tuhan Yesus. Dia tahu Tuhan Yesus bisa melakukan apa untuk dirinya, dan dia tahu bagaimana Tuhan Yesus bisa mengerti kedalaman hatinya. Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Inilah yang menjadi kehebatan atau kekasih yang ditunjukkan oleh Tuhan kita. Karena apa? Karena banyak orang yang menegur dia untuk diam, tetapi Tuhan Yesus berhenti dan menyuruh apa? Memanggil dia. Berarti kan orang itu berada di suatu kejauhan, sehingga dia harus berteriak agar Tuhan dengar. Berarti dia jauh dari jarak antara Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus memiliki hati yang penuh kasih. Dia bilang, "Panggil dia, panggil dia datang kemari." Dan akhirnya mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Bayangkan dengan antusias. Dia sangat tahu bahwa dia menanggalkan jubahnya, berarti dia sangat tahu bahwa dia tidak layak di hadapan Tuhan. Dia sangat mengerti bahwa ini adalah Allah yang harus kita sembah, Allah yang harus kita hormati, Allah yang harus kita harus hargai. Menanggalkan jubahnya dan langsung pergi mendapatkan Yesus. Jadi dengan antusias dia datang pergi mendapatkan Yesus. Dan kerendahan hati inilah yang membuat Tuhan